Langit seharusnya menjadi ruang kosong, sunyi, netral, dan tak berniat membunuh siapapun. Namun setiap kali Tupolev Tu-95 Bear muncul di radar, ketenangan itu runtuh. Pesawat ini tidak melaju dengan kecepatan siluman, tidak menghilang dari radar, dan tidak menyamar sebagai teknologi masa depan. Ia datang dengan suara menggeram, baling-baling raksasa yang memotong udara seperti gergaji besi, dan desain yang berasal dari era ketika dunia hidup di bawah bayang-bayang perang nuklir total. Tu-95 adalah hantu perang dingin yang menolak mati, terus terbang di langit abad ke-21, seolah mengingatkan dunia bahwa sejarah tidak pernah benar-benar berakhir. Setiap penerbangannya bukan sekadar misi militer, melainkan pesan psikologis bahwa kekuatan lama yang dianggap usang masih mampu mencengkeram tenggorokan dunia modern. Banyak yang bertanya, mengapa Rusia masih mempertahankan pembom berusia lebih dari 70 tahun? Jawabannya tidak terletak pada romantisme sejarah, melainkan pada filosofi perang modern yang kejam dan dingin. Tu-95 tidak lagi diciptakan untuk menembus pertahanan udara musuh. Ia bukan predator yang menyelinap, tetapi algojo yang bekerja dari kejauhan. Di era rudal jelajah, jarak ribuan kilometer, kecepatan pesawat menjadi kurang penting dibanding jarak tembak dan muatan senjata. Tu-95 hanyalah platform, namun platform yang membawa kematian dari jarak yang aman, dingin, dan tak terjangkau. Dalam logika ini, usia pesawat kehilangan makna. Yang penting bukan kapan ia dibuat, tetapi apa yang bisa ia lepaskan ke arah musuh. Empat mesin turboprop NK-12, mesin baling-baling terkuat yang pernah dibuat manusia, adalah jantung dari monster ini. Suaranya begitu keras hingga bisa terdengar dari kejauhan, bahkan pernah diklaim dapat terdeteksi oleh sonar kapal selam. Ironisnya, kebisingan ini bukan kelemahan, melainkan simbol. Tu-95 tidak bersembunyi. Ia memperingatkan. Mesin ini memberinya jangkauan antar benua, endurance luar biasa, dan kemampuan berpatroli berjam-jam di udara tanpa henti. Dari kutub utara hingga Samudra Pasifik, Tu-95 menjelajah wilayah kosong yang dingin, membawa senjata strategis sambil menunggu perintah yang mungkin tidak pernah datang, atau mungkin akan datang pada saat dunia paling tidak siap. Inilah alasan utama mengapa Tu-95 masih ditakuti. Ia membawa rudal jelajah Kh-101 dan Kh-102, senjata presisi tinggi dengan jangkauan ribuan kilometer, profil terbang rendah, dan kemampuan menghindari radar. Rudal ini tidak berteriak saat diluncurkan. Mereka meluncur diam-diam, mengikuti kontur bumi, menyelinap di bawah cakrawala radar, lalu menghantam target strategis dengan ketepatan yang dingin. Tu-95 tidak perlu melihat targetnya. Ia hanya perlu melepaskannya. Dalam dunia seperti ini, pesawat tua berubah menjadi algojo jarak jauh, dan medan perang menjadi peta digital yang dipenuhi titik merah. Di balik rangka tua itu, Rusia telah menyuntikkan sistem modern. Varian Tu-95 MSM membawa avionik digital, sistem navigasi terbaru, komunikasi terenkripsi, dan kemampuan perang elektronik yang ditingkatkan.
Kokpitnya mungkin masih mempertahankan panel klasik, tetapi otaknya telah diperbarui. Ini adalah bentuk perang paling sinis, menghidupkan kembali senjata lama dengan kecerdasan baru, membuatnya relevan tanpa harus membangun dari nol. Modernisasi ini bukan soal estetika, melainkan soal memastikan bahwa ketika perintah datang, tidak ada kesalahan, tidak ada keterlambatan, dan tidak ada keraguan. Dalam konflik Ukraina, Tu-95 tidak terbang rendah di atas medan tempur. Ia tidak mencari pertempuran langsung. Ia beroperasi dari kejauhan, meluncurkan rudal jelajah ke sasaran bernilai tinggi, energi, logistik, infrastruktur strategis. Ini adalah wajah perang modern yang paling menakutkan. Serangan datang tanpa pesawat terlihat, tanpa peringatan visual, hanya sirene dan kehancuran. Tu-95 membuktikan bahwa dalam konflik modern, platform lama bisa menjadi alat pemusnah efektif jika digunakan dengan doktrin yang tepat. Tu-95 adalah bagian dari triad nuklir Rusia, komponen udara yang fleksibel, bisa dipanggil kembali dan dapat diposisikan ulang. Tidak seperti rudal balistik yang diluncurkan tanpa bisa ditarik, bomber memberi ruang keputusan politik terakhir. Namun, justru disitulah letak terornya. Selama Tu-95 berada di udara, dunia tahu bahwa tombol nuklir belum ditekan, tetapi juga belum dijauhkan. Setiap patroli di dekat wilayah NATO, setiap muncul di radar barat adalah pesan tanpa kata, kesiapan, tekanan, dan peringatan. Jika sebuah pesawat yang lahir pada awal 1950-an masih mampu mengguncang perhitungan militer global, maka pertanyaannya bukan tentang Tu-95. Pertanyaannya adalah tentang kita. Apakah teknologi benar-benar membuat dunia lebih aman atau hanya membuat kematian lebih efisien? Tu-95. Bear terus terbang, bukan sebagai peninggalan museum, tetapi sebagai pengingat brutal bahwa perang tidak selalu membutuhkan sesuatu yang baru. Cukup sesuatu yang bertahan cukup lama untuk menyempurnakan cara membunuh.